Dengan nada merendahkan, gadis kaya itu berkata, "Dasar anak pembantu, tapi kalau kau bisa sembuhkan aku rela jadi pacarmu." Siapa sangka ucapan yang awalnya hanya ejekan, justru menjadi awal dari kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sebuah kamar besar yang sunyi, Vina menatap dirinya di depan cermin. Tatapannya kosong, matanya sayu, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Di balik gaun tidurnya, ada lebam kebiruan di lutut kanannya. Bekas aneh yang muncul 3 hari lalu dan terus melebar. Awalnya hanya sebesar koin, tapi kini hampir menutupi setengah pahanya. Yang lebih menakutkan, kakinya perlahan kehilangan kekuatan. Dokter sudah datang 2 kali, bahkan ia sempat dibawa ke rumah sakit terkenal di Jakarta. Tapi semua hasilnya sama, nihil. Tidak ada infeksi, tidak ada cedera, bahkan tidak ada kelainan saraf. Namun nyatanya, Vina sudah tak mampu lagi berdiri tegak. Ia terpaksa berhenti kuliah semester ini. Ibunya hanya berkata, "Kau terlalu stres, nak, istirahatlah." Tapi bagaimana bisa ia tenang kalau rumah sebesar ini terasa seperti museum kosong? Dingin, sepi, dan penuh gema kesendirian. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, meninggalkannya dalam ruang luas tanpa suara. Pagi itu, dari jendela kamarnya di lantai 2, Vina melihat Andi, pemuda sederhana yang bekerja sebagai asisten kebun di rumahnya. Kaos lusuhnya basah oleh air, tapi wajahnya tampak teduh di bawah cahaya matahari. Vina menggigit bibir, mencoba menepis sesuatu yang aneh dalam dadanya. Anak pembantu. Tidak pantas, pikirnya. Tapi tatapannya tetap tak bisa lepas dari sosok itu. Andi menatap ke atas, ke arah jendela. Ia melihat Vina duduk di kursi roda. Tatapan mereka bertemu sejenak. Andi tersenyum dan melambaikan tangan. Vina buru-buru menutup tirai, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. Beberapa jam kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. "Nona Vina," suara Andi terdengar lembut. "Saya dengar kaki kanan Nona sakit." Vina mendengus kesal. Sudah tahu masih ditanya, "Pergi sana." Namun Andi tidak pergi. "Saya cuma ingin bilang, mungkin saya bisa bantu." Vina menatapnya sinis. "Bantu? Kau pikir kau dokter?" Andi menunduk. "Saya bukan dokter, tapi saya bisa memijat." Kata-kata itu membuat Vina terdiam sejenak. Ada sesuatu di nadanya yang tulus, tapi ia menyembunyikan rasa itu dengan tawa meremehkan. "Hah, kalau kau bisa menyembuhkan aku akan jadi pacarmu," katanya dengan nada sinis. Andi hanya tersenyum samar. "Janji ya?" Vina mendengus. "Janji." Sore harinya, matahari condong di langit barat. Di taman belakang rumah besar itu, Vina duduk di bangku kayu mengenakan gaun santai. Wajahnya datar, tapi matanya sedikit gugup ketika melihat Andi datang membawa sebotol minyak kelapa. "Jadi kau benar-benar mau memijatku?" katanya meremehkan. Andi tersenyum lembut. "Saya hanya ingin mencoba. Kalau tidak nyaman, Nona boleh hentikan kapan saja." "Baiklah," gumam Vina sambil melipat tangan. "Buktikan omong kosongmu." Andi berlutut di depan kakinya. Kaki kanan Vina tampak pucat dan lemas. Begitu tangan Andi menyentuh pergelangan kakinya, tubuh Vina menegang. Telapak tangan itu hangat, bahkan terlalu hangat, membuat jantungnya berdebar tanpa sebab. "Santai saja, Nona," ucap Andi perlahan. "Jangan sok tahu. Aku tidak gugup," jawab Vina cepat, meski wajahnya berkata sebaliknya. Selama 15 menit, hanya terdengar suara burung sore dan desir angin. Andi memijat perlahan dari betis hingga lutut, mengusap lembut lebam biru yang kini tampak samar di bawah cahaya senja. Sesekali ia bertanya apakah tekanannya terlalu keras, tapi Vina hanya diam, menatap jauh ke taman. Ketika pijatan selesai, Andi menatapnya dan bertanya, "Bagaimana rasanya, Nona?" Vina berpaling, menahan gengsi. Tidak ada bedanya. Padahal hatinya tahu, kakinya terasa sedikit lebih hangat, seperti ada kehidupan yang perlahan kembali. "Baiklah," kata Andi sambil berdiri. "Besok sore lagi kalau Nona mau." "Siapa bilang aku mau?" Andi tersenyum samar. Tadi Nona tidak menolak. Setelah Andi pergi, Vina menatap kakinya. Ia menyentuhnya perlahan. Ada sensasi halus yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Malamnya,
Saat berbaring di tempat tidur, ia menatap lebam di lututnya yang mulai memudar. Tidak mungkin cuma pijatan, gumamnya. Tapi di hatinya, rasa ingin tahu itu tumbuh. Dan besok sore, tanpa rencana, ia menunggu Andi datang lagi. Sore berikutnya, Andi datang membawa minyak yang sama. Wajahnya tetap tenang, meski Vina terlihat lebih gugup daripada sebelumnya. Ia duduk di kursi taman, rambutnya yang kecoklatan terurai menutupi bahu. "Kau datang lagi?" tanyanya setengah mengejek. Andi tersenyum kecil. "Katanya mau memastikan saya tidak gagal terlalu cepat." Vina mendengus. "Aku tidak bilang mau. Aku cuma ingin lihat seberapa bodoh usahamu." Andi hanya tertawa pelan. "Kalau begitu, biar saya buktikan lagi." Gerakan tangannya kini lebih mantap. Ritmenya lembut, penuh ketulusan. Minyak kelapa mengilap di kulit putih Vina, memantulkan cahaya sore yang temaram. Aroma kelapa berpadu dengan angin, menciptakan suasana yang menenangkan. "Kenapa kau bisa memijat sebaik ini?" tanya Vina pelan. "Saya bantu ibu sejak kecil," jawab Andi. "Kadang orang sakit bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya tidak ikhlas." "Tidak ikhlas?" Vina mengernyit. "Apa maksudmu?" "Entah," ucap Andi lembut. "Kadang kita terlalu marah pada dunia, sampai tubuh pun menolak berdiri." Kata-kata itu membuat dada Vina bergetar. Ia memalingkan wajah, menatap taman yang mulai diselimuti cahaya senja. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Rasa yang selama ini ia pendam sendiri. Satu demi satu kenangan muncul. Masa kecil yang sepi, orang tua yang selalu sibuk, dan dirinya yang hanya menjadi bayangan di rumah megah tanpa kehangatan. 10 menit kemudian, Andi berhenti. "Coba gerakan jari kakimu, Nona," katanya pelan. Vina menelan ludah, lalu perlahan mencoba. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, jari kakinya benar-benar bergerak. Sedikit saja, tapi nyata. Matanya membesar, terkejut. Aku bisa menggerakkannya." Andi tersenyum. "Berarti tubuhmu mulai merespon lagi pada dirimu sendiri." Vina menatap Andi lama, berusaha menutupi keterkejutannya. "Jangan terlalu percaya diri dulu, mungkin cuma kebetulan," ujarnya datar. Namun malamnya saat sendirian di kamar, pikirannya tak tenang. Kakinya terasa lebih hangat dari biasanya, lebih hidup, lebih nyata. Ia menatapnya lama, tapi yang muncul di kepalanya justru wajah Andi. "Anak pembantu bodoh," gumamnya dalam hati. "Kenapa justru aku menunggu besok?" Hari keempat, taman belakang terasa berbeda. Angin sore membawa aroma bunga yang jatuh di antara bangku kayu. Vina sudah duduk di sana lebih awal, menunggu tanpa sadar. Hari ini, ia mengenakan gaun putih sederhana. Tidak seperti biasanya yang penuh gengsi. Tapi ketika melihat Andi datang membawa minyak dan senyum teduhnya, Vina cepat-cepat menyilangkan kaki kirinya. Pura-pura santai. "Kau telat 5 menit, katanya datar. Andi tersenyum. "Saya harus bantu ibu di dapur dulu, Nona." Baiklah. Ayo mulai sebelum aku berubah pikiran." Andi berlutut, meneteskan minyak kelapa di telapak tangannya. Aromanya lembut, menenangkan. Gerakan tangannya perlahan dan teratur, mengusap dari pergelangan ke lutut, menekan dengan ritme yang terasa menyentuh sesuatu lebih dalam dari sekadar kulit. Dan kali ini Vina tak lagi hanya menatap taman. Ia memperhatikan wajah Andi. Ada ketenangan di matanya, damai yang asing, tapi menenangkan. Andi ukap Vina pelan. "Ya, Nona, apa kau benar-benar yakin bisa menyembuhkanku?" "Saya tidak menyembuhkan, Nona," jawabnya lembut. "Saya hanya membantu saja." "Bicaramu seperti orang bijak," ejek Vina dengan tawa kecil. "Padahal kau cuma anak pembantu." Andi menunduk lalu berkata lirih, "Ya, anak pembantu yang percaya bahwa kasih sayang bisa mengubah apapun." Vina terdiam. Kata itu, kasih sayang, terasa asing di telinganya. Orang tuanya mencintai pekerjaan, bukan dirinya. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, kata sederhana itu membuat dadanya bergetar. Beberapa menit berlalu tanpa suara hingga Andi berhenti. "Nona, lebam di lututnya makin kecil," ucapnya. Vina menunduk. Benar, warna biru itu hampir hilang. Ia menatap Andi curiga. "Kau pakai apa di minyak itu?" "Tidak ada apa-apa, Nona,"
jawab Andi tenang. Cuma doa. Doa? Vina memiringkan kepala. Kau percaya hal seperti itu? Andi tersenyum. Percaya. Kadang tubuh perlu didengar, bukan dengan otak tapi dengan hati. Sore itu berakhir tanpa banyak bicara. Tapi ketika Andi hendak pamit, Vina menahan tangannya. Andi, kalau benar aku sembuh, aku akan menepati janjiku, katanya pelan. Andi tersenyum hangat. Saya tidak menunggu janji, Nona. Saya hanya ingin Nona bisa berdiri lagi. Untuk pertama kalinya, Vina tersenyum tulus di depannya. Keesokan harinya, langit mendung. Rintik hujan mengetuk lembut kaca jendela ruang belakang. Vina duduk di sana, menatap keluar, menunggu suara langkah yang kini terasa akrab di hatinya. Tapi Andi tak kunjung datang. Ia mulai gelisah. Hingga akhirnya pintu terbuka. Pemuda itu berdiri dengan pakaian basah kuyup. Kau basah semua, ujar Vina dengan nada kesal. Nanti kau sakit. Andi tersenyum kecil. Tak apa, yang penting Nona tidak menunggu terlalu lama. Siapa bilang aku menunggu? Balasnya cepat, meski pipinya memerah. Mereka duduk di tempat biasa. Andi mengeluarkan minyak dan mulai memijat perlahan. Di luar, hujan jatuh seperti irama lembut yang mengiringi detak jantung mereka. Vina diam-diam memperhatikannya. Rambut Andi yang hitam menempel di dahi, wajahnya tampan dalam kesederhanaan. Dan entah kenapa, Vina merasa tenang hanya dengan melihatnya. Tahu tidak, Andi? Katanya pelan. Aku dulu paling benci orang seperti kamu. Andi tersenyum tanpa menatapnya. Orang seperti saya? Ya, orang miskin, tapi berani bicara seolah tahu segalanya. Andi terkekeh kecil. Mungkin karena orang miskin lebih sering mendengarkan dunia, kalimat itu membuat Vina terdiam lama. Dan di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu. Getaran halus di telapak kakinya. Ia menatap ke bawah, jari-jarinya bergerak. Andi, aku bisa menggerakkannya, serunya terharu. Andi menatap kagum. Syukurlah, tubuhmu mulai percaya lagi pada dirimu sendiri. Vina tak bisa menahan air mata. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Andi menjawab lembut. Kadang, saat yang hilang kembali, hati juga ikut pulih. Ketika hujan berhenti, Vina memegang tangan Andi. Jangan berhenti memijatku ya. Andi tersenyum hangat. Selama Nona masih mau disembuhkan. Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Vina berdiri. Kaki kanannya masih goyah, tapi nyata. Ia menatap Andi dengan senyum penuh arti. Sepertinya aku mulai percaya padamu. Sejak sore hujan itu, segalanya berubah. Vina tak lagi berbicara dengan nada merendahkan. Ia bahkan menyiapkan teh hangat sebelum Andi datang. Berpura-pura bilang untuk dirinya sendiri. Padahal jarang disentuh. Dan Andi tahu, kalau teh itu dibuat untuknya. Hari berikutnya langit cerah, burung-burung beterbangan di antara bunga mawar yang baru disiram Andi pagi tadi. Vina tampak lebih segar, wajahnya bersinar, tapi hatinya gelisah oleh rasa yang belum ia mengerti. Andi mulai memijat seperti biasa. Sekarang ototnya sudah jauh lebih kuat, Nona, katanya lembut. Sebentar lagi Nona bisa berjalan sendiri. Vina terdiam, lalu bergumam tanpa menatapnya. Jangan terlalu cepat menghentikan sesi ini. Andi tertawa kecil. Saya pikir Nona ingin sembuh. Ya, jawabnya lirih. Tapi kalau aku sembuh, berarti kau tak akan datang lagi setiap sore. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Vina sendiri terkejut setelah mengucapkannya. Andi menatapnya diam-diam, dan senyum hangatnya kembali muncul. Senyum yang, tanpa disadari, mulai menyembuhkan lebih dari sekadar luka di kaki Vina. Sore itu, di bawah cahaya matahari yang lembut menembus jendela kamar, Andi menatap Vina dengan senyum hangat yang membuat suasana terasa berbeda. Kalau Nona ingin saya tetap datang, saya akan datang. Bahkan tanpa alasan sakit sekalipun, ucapnya tenang. Vina cepat menunduk. Pipinya memerah, dadanya berdebar tak karuan. Ia mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, tapi hatinya justru bergetar. Selama ini, ia tak pernah merasakan hal seperti itu. Rasa nyaman, aman, dan diterima apa adanya. Saat sesi pijat berakhir, Vina mencoba berdiri dengan bantuan Andi. Kakinya yang dulu lemah kini mulai sanggup menopang tubuhnya. Lihat, aku bisa berdiri. Serunya bahagia. Andi tersenyum bangga. Itu luar biasa, Nona. Namun di balik senyum itu, Andi menyimpan kesedihan yang tak terlihat. Ia tahu,
tugasnya akan segera selesai. Dan ketika hari itu tiba, mungkin Vina akan kembali menjadi gadis kaya yang jauh di langit. Sementara dirinya hanyalah anak pembantu yang berpijak di tanah. Sore itu, sebelum Andi pulang, Vina memanggilnya dengan suara pelan. Andy, ya Nona? Kalau suatu hari aku sembuh sepenuhnya, aku akan menepati janjiku. Andi terdiam, menatap wajah Vina yang tersenyum tipis. Janji apa? Tanyanya perlahan. Janji yang membuatmu harus tetap memijatku setiap hari, jawab Vina sambil tersipu. Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Tak ada tawa, tak ada panggilan dari jendela. Andi menunggu di taman belakang seperti biasa, tapi pintu kaca yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Ia menunggu hampir 1 jam. Tak ada suara. Hingga akhirnya ia memberanikan diri mengetuk. Sekali. 2 kali. Tetap sunyi. Menjelang senja, Vina akhirnya muncul di beranda. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Nona, kenapa? Tanya Andi khawatir. Vina menatap kosong ke arah taman. Ayah dan ibu pulang tadi siang. Mereka bertengkar. Mereka menuduhku berpura-pura sakit, hanya agar kau tetap di sini. Andi menatapnya iba. Mereka tidak tahu apa yang Nona lalui. Tidak, Andi, gumam Vina lirih. Mereka tak pernah peduli. Rumah ini cuma dinding kosong. Tak ada yang benar-benar melihatku. Vina mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Ia hampir jatuh, namun Andi cepat menahan tubuhnya. Seketika kedekatan itu membuat waktu seolah berhenti. Nafas mereka begitu dekat, hingga Vina buru-buru menunduk, menarik diri. Maaf, aku tidak sengaja. Andi tersenyum lembut. Tak perlu minta maaf. Ia kembali duduk. Andi mulai memijat seperti biasa, tapi kali ini gerakannya jauh lebih lembut. Seolah ingin menghapus setiap sisa air mata yang tertinggal di hati gadis itu. Andi, Vina memanggil pelan. Ya, Nona? Kalau aku bukan anak orang kaya, kau masih mau mengobatiku? Andi berhenti sejenak, menatapnya penuh makna. Nona, bahkan kalau saya tidak dibayar sekalipun, saya tetap ingin melakukannya. Saya hanya ingin Nona bahagia. Henning. Vina menatapnya lama. Lalu tanpa sadar, jemarinya menggenggam tangan Andi. Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa nyaman, katanya lirih. Andi menelan ludah. Jangan bilang begitu, Nona. Saya cuman orang biasa. Orang biasa, bisik Vina, yang membuatku ingin sembuh. Malam itu, pijatan berakhir dalam keheningan yang indah, namun menyakitkan. Vina menatap punggung Andi yang berjalan menjauh di bawah rinai hujan tipis. Ia menyentuh lututnya dan berbisik pelan, entah apa yang lebih berbahaya, penyakitku, atau perasaan ini. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai kamarnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Vina bisa menggerakkan kakinya tanpa bantuan siapapun. Ia berdiri perlahan, ragu, tapi berhasil menapakkan 2 kakinya di lantai. Senyumnya merekah penuh haru. Ketika ia turun ke halaman belakang, Vina melihat Andi sedang mengangkat pot bunga besar sendirian. Andy, serunya. Pemuda itu menoleh. Matanya melebar saat melihat Vina berdiri tanpa kursi roda. Nona sudah bisa berdiri? Vina mengangguk, tersenyum lebar. Bukan hanya berdiri, Andi. Aku bisa berjalan. Andi menatapnya tak percaya. Ia segera meletakkan pot dan menghampiri. Syukurlah, katanya tulus. Berarti semua usahamu tidak sia-sia. Vina menatapnya dalam. Tidak, Andi. Bukan cuma kakiku yang sembuh. Hatiku juga. Ia menggenggam tangan Andi. Pemuda itu menahan napas. Matanya bergetar. Tapi sebelum sempat menjawab, terdengar langkah berat dari arah depan rumah. Ayah Vina muncul dengan tatapan tajam. Vina, apa yang kau lakukan dengan anak pembantu itu? Bentaknya. Vina terkejut. Ayah, dengarkan dulu. Diam, potong sang ayah. Dia tidak pantas untukmu. Andi menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Kau dipecat mulai hari ini. Vina berteriak. Tidak, jangan lakukan itu, ayah. Dia yang menyembuhkanku. Namun ayahnya berbalik dingin, meninggalkan halaman tanpa menoleh sedikit pun. Vina menatap Andi dengan mata merah dan gemetar. Kau tidak boleh pergi, Andi.
Pemuda itu tersenyum lembut. Saya sudah janji ingin melihat Nona sembuh, dan sekarang janji itu sudah saya tepati. Tapi aku belum menepati janjiku. Suara Vina nyaris menangis. Andi menatapnya dengan senyum tipis. Yang penting Nona sudah sembuh. Lalu tanpa menoleh lagi, Andi melangkah pergi di bawah langit senja. Dan Vina hanya bisa berdiri di sana, menatap sosok yang perlahan menjauh, sambil berharap waktu bisa berhenti, walau hanya sejenak. Sudah seminggu berlalu sejak Andi pergi dari rumah itu. Tak ada lagi suara langkahnya di taman belakang. Tak ada lagi senyum hangat yang menyapa setiap sore. Semua terasa seperti kembali ke awal, dingin, sunyi, dan terlalu luas. Bedanya, kini Vina bisa berjalan kembali. Tapi anehnya, hatinya justru terasa lumpuh. Ia mencoba menutupi kehampaan itu dengan berjalan-jalan, menonton film, bahkan menghabiskan waktu di taman kota. Namun, setiap kali pandangannya tertuju pada bangku kayu di halaman, tempat Andi biasa memijat kakinya, hatinya seperti disayat perlahan. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Malam itu, hujan turun deras. Vina berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Kedua kakinya kini kuat dan sempurna. Lebam biru di lututnya telah hilang. Tapi matanya bengkak, sembab karena menangis. Dengan suara bergetar, ia berbisik pada pantulan dirinya sendiri. Untuk apa aku sembuh kalau kamu gak ada di sini? Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Vina diam-diam keluar dari rumah dengan mobil kecilnya. Ia tahu Andi tak mungkin pergi jauh. Anak pembantu sederhana seperti dia, pasti hanya pulang ke tempat yang biasa. Rumah ibunya di pinggir desa. Setelah beberapa menit perjalanan di bawah sisa hujan, Vina akhirnya menemukannya. Andi sedang menanam pohon kecil di halaman rumah reot beratap seng. Ia tampak tenang, seolah hujan hanyalah bagian dari kehidupannya yang keras. "Andi," panggil Vina pelan dari balik pagar bambu. Pemuda itu menoleh, wajahnya terkejut, lalu berubah lembut. "Nona, kenapa datang ke sini?" Vina melangkah perlahan mendekat. Tatapan matanya basah, tapi penuh tekad. "Kau bilang dulu, kalau aku sembuh, kau tidak akan berhenti datang." Andi terdiam lama. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. "Nona, kau nggak tahu kita ini sangat berbeda." "Siapa peduli?" potong Vina dengan nada tegas. "Kau yang menyembuhkan kakiku dengan tanganmu. Sekarang, izinkan aku menepati janji." Andi menunduk menahan gejolak dalam dadanya. "Kalau orang tuamu tahu, biar saja," ucap Vina cepat. Matanya berkilat dalam derasnya hujan. Rambut coklatnya menempel di wajah. Gaun putihnya basah kuyup, tapi ada api di matanya yang membuat Andi terpaku. Pemuda itu menatapnya lama, antara bahagia dan takut. "Nona, kau tidak mengerti," bisik Andi. Vina melangkah lebih dekat, suaranya pelan namun tegas. "Berhenti bicara soal pantas, Andi. Kalau aku masih memikirkan itu, aku nggak akan pernah sembuh. Kau tahu kenapa aku bisa berjalan lagi?" Andi terdiam. "Karena aku percaya padamu, pada tanganmu, pada hatimu." Air mata Andi jatuh. Ia menatap gadis itu dengan penuh haru. "Kau membuatku bingung, Nona. Aku hanya ingin menolongmu, bukan membuatmu jatuh cinta." Vina tersenyum, meski suaranya nyaris pecah. "Terlambat, Andi. Aku sudah jatuh cinta sejak lama." Hujan makin deras. Keduanya berdiri di bawah langit kelabu, begitu dekat hingga napas mereka berpadu dalam udara dingin. Andi akhirnya berbisik lirih. "Baiklah." Senyum Vina merekah. Air mata bahagia mengalir bersama air hujan di pipinya. Ia melingkarkan tangannya di leher Andi, bersandar di dada yang dulu terasa begitu jauh. "Dan aku berjanji," katanya pelan, "takkan pernah lagi menyebutmu anak pembantu. Karena mulai hari ini, aku adalah calon menantu dari pembantu itu." Hujan mengguyur mereka seolah memberkati janji tersebut. Di antara dingin dan basah, dua hati yang dulu berbeda dunia kini menyatu. Kini, bukan hanya kakinya yang sembuh, tapi juga hatinya. Hati yang dulu beku, kini hidup kembali bersama cinta tulus dari seorang pria
yang dulu ia remehkan. Dan kini ia cintai sepenuhnya.